Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan masuk, yaitu Oppo A57. Dengan kondisi, perhatikan untuk kerusakannya di bagian pojok atas kiri itu ada bagian touchscreen yang retak lumayan parah. Disertai untuk di bagian frame juga ada yang gumpil ya teman-teman. Oke, untuk infonya sengaja saya cek untuk LCD-nya masih menyala, dan kita cek untuk di bagian fungsi dari touchscreen. Ini untuk di bagian fungsi dari touchscreen itu sebagian ada yang tidak bisa disentuh ya teman-teman. Perhatikan saat saya mengetik untuk di bagian huruf ataupun angka, itu ada sebagian angka dan huruf tidak bisa disentuh. Dan juga ada bagian tombol back atau tombol kembali, atau di bagian touchscreen untuk di bagian kembali, tombol kembali tidak bisa disentuh sama sekali ya teman-teman. Oke, dan juga untuk di bagian kita geserkan aplikasi untuk kita pindahkan ke tempat yang lain, itu sama sekali tidak bisa dipindahkan atau terhenti di bagian fungsi touchscreen yang ada di bagian tengah. Karena di bagian tengah touchscreen itu tidak bisa disentuh ya teman-teman, atau sebagian tidak bisa berfungsi. Oke, setelah kita cek untuk kondisi infonya, sekarang kita coba untuk mengerjakannya, yaitu bagaimana cara proses penggantian touchscreen pada handphone Oppo A57 ini. Oke, kita bongkar dulu di bagian backdoor atau tutup belakangnya. Oke, karena di bagian pojok atas itu ada bagian yang disolasi karena ada keretakan, kita lepas dengan ekstra hati-hati teman-teman. Oke, setelah saya bongkar untuk infonya masih segel ya teman-teman, masih segel di atas maupun di bagian bawah. Sengaja untuk segelnya saya simpan, jika nanti handphone sudah selesai kita bisa mengembalikan segelnya. Oke, kita buka untuk di bagian fleksibel LCD, fleksibel baterai, dan juga di bagian kameranya. Kita simpan dulu, dan di bagian itu ada bagian fleksibel LCD-nya. Oke, kita simpan untuk mesinnya dan kita tahap untuk proses pengerjaan, yaitu dimana kita akan melapisi atau melindungi bagian touchscreen yang pecah atau retak teman-teman. Oke, kita bisa menggunakan solasi atau lakban, namun untuk menghindari resiko kita bisa menggunakan lem ya teman-teman, yang tujuannya untuk mengurangi resiko agar saat proses pembongkaran LCD dari frame maupun memisahkan touchscreen itu bisa terselamatkan untuk LCD-nya. Jadi tanpa harus kita mengganti LCD satu set. Selanjutnya kita bisa memanasi di bagian LCD dengan cara kita panasi menggunakan alat separator. Dan apabila panasnya sudah tercukupi, kita siapkan mika tipis dan juga ada tatakan, yaitu tujuannya untuk melindungi bagian baterai. Oke, kita cari celah dulu dan hindari di bagian fleksibel LCD ya teman-teman. Kita hindari dulu di bagian letak fleksibel LCD, dan kita cari celah dulu sekeliling di bagian touchscreen, yaitu untuk melepas LCD satu set ini ke bagian frame. Jadi kita pisahkan LCD ke framenya dulu teman-teman. Di bagian itu ada fleksibel LCD, kita hindari dulu, dan hati-hati di bagian tengah juga ada fleksibel sidik jari atau fingerprint. Oke, kita angkat pelan-pelan untuk LCD-nya, kita pisah sama framenya. Oke, kita cek untuk di bagian fleksibel LCD-nya. Oke, alhamdulillah untuk LCD-nya masih utuh, di bagian fleksibelnya tidak ada yang cacat ya teman-teman. Dan jangan senang dulu apabila kita sudah selesai membongkar LCD dari frame. Tahap ini jangan senang dulu, kita coba untuk menyalakan LCD-nya. Oke. Jadi kalau saran saya, meskipun dibilang sepele dan mungkin dibilang harga spare partnya memang murah, mungkin sekitaran 20-30 ribu, mungkin nggak nyampe teman-teman. Tapi untuk proses pembongkarannya sendiri, tahap demi tahap itu sangat panjang untuk prosesnya, apalagi resikonya sangat tinggi.
Dan apabila ada kegagalan atau bikin LCD cacat, ya terpaksa mengganti LCD satu set teman-teman. Tapi sayang sekali apabila LCD orinya tidak terselamatkan. Oke, kita lanjut untuk fokus pengerjaannya. Untuk memisahkan touchscreen dari LCD, saya menggunakan kawat ukuran 0,03. Sedangkan untuk panas alat separator yang saya gunakan itu berbeda-beda ya teman-teman. Tapi kalau keseringan saya menggunakan panas di angka 70. Kalian bisa pengetesan dulu untuk mencari tahu di setiap LCD itu menggunakan alat separator atau panasnya itu tetap berbeda ya teman-teman, tidak mesti sama. Jadi kita harus pelajari dulu untuk LCD yang kita kerjakan agar tidak bikin flag hitam atau tombel itu keluar. Oke, di bagian ini setelah kita memisahkan touchscreen dari LCD, kita harus mengetes dulu ya teman-teman. Jadi kita tes ulang setelah kita memisahkan LCD dari touchscreen-nya. Sekalian kita pengetesan menggunakan touchscreen yang baru atau touchscreen yang akan kita gunakan teman-teman. Oke, untuk infonya sudah menyala, kita cek untuk lebih detail yaitu fungsi touchscreen-nya bisa berfungsi dengan normal atau tidak, dan juga yang paling utama itu adalah kondisi LCD-nya. Ada yang cacat seperti flag hitam, tombel, ataupun bergaris atau tidak teman-teman. Oke, kita cek untuk fungsi touchscreen-nya dan kita lihat kondisi LCD-nya. Alhamdulillah untuk LCD-nya masih bisa berfungsi atau bisa menyala dengan bagus ya teman-teman. Tidak ada yang cacat seperti bergaris ataupun tidak ada tombel. Dan untuk fungsi touchscreen-nya sendiri bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Oke. Jadi saran saya seperti itu ya teman-teman, meskipun pengerjaannya mungkin dibilang sepele, tapi resikonya sangat tinggi. Jadi jangan memandang hanya sebelah mata yang harga spare partnya touchscreen sendiri hanya cuma sekitar 20.000. Tapi untuk prosesnya sangat panjang dan juga resikonya sangat tinggi teman-teman. Jadi sayang sekali apabila kita membuang sia-sia atau merusak dengan sengaja maupun tidak sengaja untuk proses yaitu mengerjakan LCD yang original dari bawaan. Ada kecelakaan mungkin saat mengerjakan, jadi usahakan untuk proses pengerjaannya dikerjakan dengan ekstra hati-hati. Oke, di tahap ini kita siapkan lem OK kering. Jadi setelah kita membersihkan sisa lem di bagian LCD hingga bersih, jangan sampai ada debu, lalu kita pasang untuk lem OK kering dengan ukuran universal 6 in. Apabila kalian kepengen cepat prosesnya kepengen cepat atau sedikit lebih cepat, kalian bisa menggunakan spare part touchscreen yang sudah termasuk lem OK kering. Jadi tanpa kita memasang lem OK ataupun satu persatu spare partnya pemasangan secara manual ya teman-teman. Sebelum kita proses pemasangan, di bagian ini ada frame, kita bersihkan dulu dari sisa lemnya. Oke, kalian juga bisa menggunakan frame yang baru apabila diperlukan jika pelanggan atau pemilik handphone dimintai untuk penggantian frame. Oke, di bagian ini kita siapkan touchscreen yang baru yang sudah kita tes tadi ya teman-teman. Jadi kita letakkan dulu atau kita presisikan di bagian LCD ke framenya dulu, dan lalu kita lepas untuk di bagian plastik lem OK keringnya. Jika kita menggunakan touchscreen yang sudah plus lem OK kering, tidak usah kita dua tahap ya teman-teman. Kalau sudah plus lem OK kering di bagian touchscreen itu hanya satu tahap. Oke, kita presisikan dulu untuk pemasangan touchscreen ke LCD. Kita letakkan touchscreen ke bagian frame paling bawah sambil kita presisikan ke tombol home-nya, dan kita angkat bebarengan sambil kita kasih jarak renggang seperti ini. Yang tujuannya agar tidak menempel secara otomatis ya teman-teman. Dan perhatikan di bagian belakang, jika sudah presisi kita lanjut untuk proses pemasangannya. Jika kalian sudah menggunakan atau sudah membeli ataupun sudah mempunyai alat paper remover, silahkan digunakan semaksimal mungkin teman-teman. Karena di tahap untuk penggantian touchscreen, khususnya pemasangan touchscreen,
Saya pribadi selalu menggunakan teknik secara manual teman-teman. Jadi untuk teman-teman para sahabatku pemula semuanya khususnya, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memasang touchscreen secara manual seperti ini, yaitu untuk menghindari resiko yang terutama itu adalah gelembung udara ya teman-teman, agar tidak ketinggalan gelembung udara di bagian tengah layar LCD. Usahakan di bagian tangan kiri itu kasih jarak renggang dipertahankan, dan untuk di bagian menekan atau kita pijit secara perlahan, tidak usah terlalu keras dan kita dorong pelan-pelan saja teman-teman, hingga sampai selesai, dan jangan sampai ada gelembung udara yang ketinggalan di bagian tengah LCD. Oke, setelah pemasangan selesai, jangan senang dulu, kita coba untuk pengetesan ulang. Jadi ini pengetesan berulang-ulang kali ya teman-teman. Mulai dari proses pertama, yaitu awal pembongkaran LCD dari frame. Kita harus tes terlebih dahulu setelah kita bongkar LCD-nya. Dan setelah kita memisahkan LCD dari touchscreen-nya juga kita harus pengetesan dulu. Dan setelah kita mengganti ataupun sudah memasang touchscreen yang baru juga harus kita tes juga teman-teman. Setelah kita nyalakan infonya, plastik touchscreen-nya kita lepas dan kita bersihkan agar terlihat jelas kondisi LCD dan juga fungsi dari touchscreen-nya. Oke, lanjut kita coba untuk pengetesan, dan ini adalah kondisi touchscreen-nya setelah kita pasang dan juga kita cek untuk kondisi kualitas LCD-nya, karena LCD-nya ini masih menggunakan yang original, jadi kita tidak usah mengganti atau membeli LCD yang baru atau mengganti LCD yang KW ya teman-teman, karena sayang sekali apabila LCD originalnya diganti sama yang KW, ataupun apabila kita mungkin berusaha untuk mengerjakan penggantian touchscreen tapi ada kegagalan, ya sangat dimaklumin saja. Kita bisa belajar dari kegagalan tersebut dan kita perbaiki untuk lebih baik lagi dari segala proses pengerjaan dari awal sampai selesai teman-teman. Jadi itu saran saya untuk proses, yaitu penggantian touchscreen tanpa mengganti LCD satu set. Setelah kita tes untuk fungsi LCD dan juga touchscreen bisa berfungsi dengan sangat normal. Semoga tutorial selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.